Halo semuanya dan selamat datang. Pernah kepikiran gak sih kalau dunia kita ini mulai dari gedung-gedung tinggi sampai sarang lebah yang rumit, itu semua dibangun pakai prinsip yang sama? Nah, hari ini kita bakal bongkar arsitektur tak terlihat yang membentuk semua yang ada di sekitar kita. Sesuatu yang sebenarnya ada di depan mata kita setiap hari. Coba deh, pikirin sebentar. Apa coba kesamaan dari sepotong pizza yang masih hangat, atap rumah yang lindungin kita dari hujan, sama sudut lapangan bola tempat tendangan pojok diambil? Kelihatannya beda-beda banget kan? Tapi ternyata ada satu benang merahnya. Jawabannya simpel banget, sudut. Yap, bener banget. Elemen geometri yang kelihatannya sepele ini ternyata diam-diam jadi dalang di balik bentuk dan struktur hampir semua hal yang kita lihat dan kita pakai. Jadi sudut itu sebenarnya apa sih? Gampangnya gini, sudut itu terbentuk waktu dua garis lurus ketemu di satu titik. Nah, titik pertemuannya itu kita sebut titik sudut, atau bahasa kerennya vertex. Konsep yang super sederhana ini, loh yang jadi fondasi buat desain-desain yang luar biasa rumit. Oke, tapi nggak semua sudut itu sama. Cara paling gampang buat ngebedain mereka itu dari ukurannya atau seberapa terbuka sih sudut itu. Yuk kita kenalan sama beberapa jenis utamanya yang pasti sering banget kita temuin di mana-mana. Yang pertama, ada sudut lancip. Kalau dalam bahasa Inggris namanya acute angle. Coba bayangin deh, ujung sepotong pizza atau moncong pesawat jet. Nah, bentuknya yang tajam dan runcing itu ciri khasnya. Kalau diukur pakai angka, pokoknya semua sudut yang ukurannya di atas 0 tapi di bawah 90 derajat itu masuk kategori ini. Jadi, tiap kali kamu lihat sesuatu yang kesannya tajam atau runcing, kemungkinan besar itu sudut lancip lagi beraksi. Lanjut, kita ke sudut yang kayaknya paling penting dan paling sering kita temui. Sudut siku-siku. Ini tuh kayak pahlawan tanpa tanda jasa di dunia bangunan. Coba deh lihat sudut jendela, pojokan buku, atau pertemuan antara dinding sama lantai. Itu dia. Nah, kuncinya di sini itu presisi. Ukurannya harus pas, tepat 90 derajat. Gak kurang, gak lebih. Angka inilah yang bikin banyak magnet struktur di dunia kita jadi stabil dan rapi. Dari rak buku di kamar sampai gedung pencakar langit. Terus, gimana kalau sudutnya lebih kebuka dari siku-siku? Nah, itu yang kita sebut sudut tumpul. Bayangin aja layar laptop yang kamu buka lebar-lebar buat nonton, atau pas lagi nyender santai di kursi malas. Sudutnya kan lebih lebar, lebih santai gitu. Secara angka, sudut tumpul itu ada di antara 90 dan 180 derajat. Jadi, dia ada di tengah-tengah antara sudut siku-siku yang kaku dan garis lurus yang datar. Kesannya jadi lebih lega dan terbuka. Oke, yang terakhir dari kategori ukuran ini adalah yang paling simpel, sudut lurus. Ya, sesuai namanya, bentuknya itu ya garis lurus sempurna. Kamu bisa lihat ini di pinggiran meja atau waktu jarum jam nunjukin tepat jam 6. Ukurannya berapa? Tepat 180 derajat. Gampangnya, bayangin aja dua sudut siku-siku yang ditempel jadi satu. Hasilnya ya jadi garis lurus yang datar. Oke, jadi selain dari ukurannya sendiri, ada cara lain yang seru buat ngeliat sudut, yaitu gimana mereka berhubungan satu sama lain. Ini tuh lebih soal kerja tim antar sudut gitu deh. Ada dua pasangan penting yang perlu kita tahu. Yang pertama, sudut komplementer. Ini adalah dua sudut yang kalau digabungin totalnya jadi pas 90 derajat, alias jadi sudut siku-siku. Nah, pasangannya itu sudut suplementer. Dua sudut yang kalau dijumlahin totalnya pas 180 derajat, atau jadi garis lurus. Tahu jenis-jenis sudut itu keren, tapi gimana caranya kita ngukur atau gambar sudut di dunia nyata? Nah, buat itu kita butuh alat. Kenalan yuk sama senjata utamanya para ahli geometri, busur derajat. Gampang banget kok ngukur sudut pakai ini. Pertama, taruh titik tengah busur pas di titik sudutnya. Kedua, lurusin garis dasar busur yang ada angka nolnya sama salah satu sisi sudut. Terakhir, tinggal lihat deh sisi sudut yang satunya lagi nunjuk ke angka berapa. Nah, itu dia ukuran sudutnya. Simpel kan? Gambar sudut juga nggak kalah gampang. Mulai aja dengan satu garis lurus. Terus, taruh busur di salah satu ujungnya. Cari deh ukuran derajat yang kamu mau, terus kasih tanda titik kecil. Udah, angkat busurnya, terus tinggal sambungin ujung garis tadi ke titik yang kamu buat. Voila, kamu baru aja bikin sudut dengan ukuran yang presisi. Dari tadi kan kita ngomonginnya derajat, derajat, dan derajat terus ya. Tapi, tahu nggak sih, itu bukan satu-satunya cara loh buat ngukur sudut. Ada beberapa satuan lain yang, ya paling nggak kita tahu namanya. Jelas ada derajat, yang paling kita kenal. Tapi kalau di matematika atau sains yang lebih lanjut, kamu bakal sering ketemu sama yang namanya radian. Terus ada juga sistem lain kayak seksagesimal yang pakai menit dan detik kayak jam, sama centesimal. Intinya sih nggak perlu dihafal semua.
Yang penting tahu aja kalau ternyata ada banyak bahasa buat ngukur hal yang sama. Nah, ujung-ujungnya semua ini nyambung lagi ke awal pembicaraan kita. Paham soal sudut itu bukan cuma biar lulus ujian matematika, tapi ini soal kita dapat kacamata baru, cara pandang yang baru buat ngeliat dan ngapresiasi betapa cerdasnya desain dan struktur yang ada di mana-mana di sekitar kita. Jadi, sekarang giliran kamu. Anggap aja ini tantangan kecil. Setelah ini coba deh luangin waktu sebentar. Lihat sekelilingmu, di kamar, di luar jendela, dimanapun. Coba cari mana sudut lancip, mana sudut tumpul, mana sudut siku-siku. Kamu pasti bakal kaget betapa banyaknya arsitektur tersembunyi yang sekarang tiba-tiba jadi kelihatan jelas banget.